Sorry ass DJ. Annyeong, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu solois wanita paling populer di Korea Selatan. Siapa lagi kalau bukan IU atau Lee Ji-eun. IU merupakan salah satu solois wanita paling sukses di Korea Selatan dan merupakan seorang selebritas papan atas. Perjalanan IU ke puncak karirnya bukanlah hal yang mudah. Kisah dari pemain drama Korea yang berjudul Hotel de Luna ini pun penuh haru dan bisa membuat siapapun yang mendengarnya bisa menangis. Bahkan pada salah satu wawancara, IU pernah mengatakan kalau ia tidak menerima kado dari penggemar karena sudah punya cukup uang untuk membeli barang-barang yang dia inginkan. Dia justru ingin para penggemarnya merasakan kegembiraan dengan membeli hadiah untuk mereka sendiri. IU juga dikenal memiliki hati yang sangat mulia. Berikut aku akan paparkan 10 fakta dari seorang IU atau Lee Ji-eun. Fakta yang pertama, IU berasal dari keluarga miskin. Kehidupan keluarga IU awalnya baik-baik saja sampai mereka punya hutang dan menjadi kacau karena menghadapi kesulitan keuangan. Demi membayar hutang, IU dan orang tuanya harus hidup secara terpisah. Sejak kecil, penyanyi Love Pum yang juga mahir menulis lagu ini dititipkan kepada nenek bersama adik laki-lakinya. Diketahui IU, nenek, dan adiknya pernah tinggal di sebuah kamar kecil dengan banyak sekali kecoa di dalamnya. Sebelum akhirnya mereka pindah ke salah satu rumah milik kerabatnya. Tinggal dengan keluarga lain, IU pernah dibully secara verbal. Kerap kali kerabatnya itu pulang dalam keadaan mabuk dan begitu melihat IU, adik serta neneknya, umpatan dan sumpah serapah yang mereka dapat. IU ingat berpura-pura tertidur ketika dia mengalami pelecehan verbal ini. Fakta yang kedua, IU diketahui pernah ditipu dan juga dirampok. Hal-hal yang tidak berjalan dengan baik untuk IU bahkan ketika dia menjadi trainee. Sambil mencari audisi untuk bisa masuk ke sebuah agensi, IU yang pada saat itu masih sangat muda mengalami penipuan. Sebuah agensi menipu IU untuk mengirim sejumlah besar uang untuk pelatihan dan tampil di program TV. IU bahkan lebih patah hati lagi karena pada saat itu uang yang ia pakai dan hilang darinya itu adalah milik neneknya yang ia dapat ketika menabung sedikit demi sedikit dari menjual aksesoris. Fakta yang ketiga, IU diketahui ditolak oleh puluhan agensi. Sejak kecil, IU telah mengetahui bahwa mimpinya itu adalah untuk menjadi seorang penyanyi. Namun perjalanan karirnya tak mudah karena pelantun dari Blooming ini harus ditolak oleh puluhan agensi, termasuk dari JYP Entertainment, yakni sebuah manajemen terkenal yang menaungi artis-artis besar seperti Bae Suzy. Tapi kini nama IU sangat populer, dan Billboard mengakui bahwa IU merupakan pemimpin sepanjang masa Korea K-pop Hot 100 dengan lagu-lagu nomor 1 paling banyak. Fakta yang keempat, IU sukses debut dan bahagiakan keluarganya. IU memulai debutnya pada 2008. Namanya pun perlahan naik dengan lagu-lagu hit seperti Boo dan Marshmallow. Pada tahun 2009 ketika IU telah mengumpulkan banyak uang untuk membalikan keuangan keluarganya, ia membelikan ayahnya mobil impian. Meskipun IU tidak suka mengungkapkan keluarganya di depan kamera, dia telah berbagi foto-foto Instagram dirinya menikmati kencan dengan ayahnya di sebuah kebun stroberi. Dan serangkaian pesan teks dengan adik laki-lakinya juga menjadi viral, menunjukkan bahwa IU masih seorang bayi perempuan untuk kedua orang tuanya dan kakak perempuan yang konyol bagi adiknya. Fakta yang kelima, IU fokus pada mimpinya. Pada sebuah episode di Healing Camp, IU berbicara tentang bagaimana dia tidak memiliki niat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika popularitas IU meningkat, beberapa universitas di Korea menawarkan kesempatan masuk khusus, tapi dia menolak semua tawaran tersebut. Fans memuji keputusannya untuk tetap fokus pada karirnya dan menolak tawaran untuk masuk perguruan tinggi. IU berkata, masuk perguruan tinggi adalah untuk mereka yang bekerja keras untuk itu. Saya bahkan tidak punya waktu untuk benar-benar memiliki kehidupan kampus, jadi saya tidak akan mengejar pendidikan perguruan tinggi. Fakta yang keenam, IU mengalami kelelahan bekerja dan kesehatan yang buruk. IU diketahui pernah membuat penggemarnya khawatir ketika dia pingsan dan dirawat di sebuah rumah sakit. Sebelum kembali untuk mempromosikan albumnya Real, sejak itu penggemar telah mengkhawatirkan kesehatannya.
karena dia terlihat sangat kurus. Bahkan belum lama ini, Ayu mengakui bahwa selama setahun dirinya hanya beristirahat selama seminggu. Saya tidak punya kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Melihat kalender selama 1 tahun, saya hanya istirahat selama seminggu. Itu benar-benar tahun tersibuk, kata Ayu saat menceritakan kesibukannya selama tahun 2019. Dan fakta yang ketujuh yaitu Ayu mengalami gangguan makan. Pada 2014, Ayu mengungkapkan dia didiagnosis dengan bulimia atau gangguan emosional yang melibatkan citra tubuh dan keinginan obsesif untuk menurunkan berat badan, yang dapat menyebabkan depresi dan muntah yang disebabkan oleh diri sendiri. Ayu berkata, karena aku sangat stres, bahkan hal terkecil pun akan membuat kulitku merinding. Aku benar-benar tidak bahagia. Begitu aku mulai tidak menyukai diriku sendiri, tidak ada akhirnya. Aku terus menggali lebih dalam dan lebih dalam ke lubang untuk mengasihani diri sendiri. Aku sangat lesu dan hanya punya 2 pilihan, tidur atau makan. Jadi setiap kali aku tidak tidur, aku makan berlebihan. Dan fakta yang ke-8 adalah Ayu merupakan sosok yang berhati emas. Pada 2015, Ayu menyumbangkan $100.000 atau 1,3 miliar untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Ayu telah mendukung beasiswa di SMA tempat dia berasal untuk mengirim 4 siswa berprestasi yang membutuhkan perguruan tinggi. Ayu juga telah menyumbangkan buku ke perpustakaan sekolah menengah dan mengirimkan dana pendukung untuk tujuan pendidikan. Pada tahun 2019, Ayu diketahui memberikan hadiah untuk penggemarnya mencapai $15.000 atau sekitar 210 juta rupiah. Hal tersebut pun membuat pemain Mai Ajushi ini dijuluki sebagai artis berhati malaikat. Saat datang ke Indonesia untuk konser, Ayu bahkan membawakan camilan dan makanan ringan khas Korea untuk penggemarnya yang sudah menunggu di Jakarta. Menurut seorang netizen, Ayu memiliki hati yang manis. Dia membawa makanan ringan Korea untuk para penggemarnya di Indonesia, dan ketika dia kembali ke Korea, dia membawa makanan ringan Indonesia untuk para penggemar Koreanya. Fakta ke-9 yaitu Ayu kehilangan sahabatnya. Ketika Jong Hyun Shiny meninggal, hati Ayu sangat hancur. Bersama dengan jutaan penggemar lain di seluruh dunia, dia menghargai persahabatannya dengan Jong Hyun yang menulis lagu untuknya A Gloomy Clock. Sebulan setelah Jong Hyun meninggal, secara mendadak Ayu menyampaikan pidato yang memilukan di Golden Disc Award 2018 dan meminta maaf karena tidak menyadari keadaan kesedihan sang sahabat sebelumnya. Ayu berkata, "Saya percaya kita harus tertawa ketika kita bahagia, menangis ketika kita sedih, tidak apa-apa untuk merasa lelah atau sakit. Hal-hal ini alami dan saya berharap kita semua dapat menunjukkan dan menerima hal-hal alami ini. Rekan-rekan seniman, tugas kita adalah menghibur orang lain, dan baguslah kita berusaha untuk menjadi profesional dengan menyembunyikan perasaan kita. Tetapi kita juga harus benar-benar melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengurus kebutuhan kita juga." Fakta ke-10, Ayu berusaha untuk mengenal dirinya lebih baik. Selama wawancara dengan majalah Sesi, Ayu berbicara tentang dirinya. Dia berbicara tentang bagaimana ia sadar untuk mengingat bahwa dirinya tidak boleh menjadi sombong. Ayu berkata, "Saya telah membangun harga diri. Saya benar-benar pandai melihat diri saya. Itu bisa dianggap sebagai kelemahan, tapi saya pikir itu adalah sebuah kekuatan. Saya tahu persis siapa saya, jadi saya tidak akan pernah menjadi sombong." Luar biasa sekali kepribadian seorang Ayu. Ia berhasil melewati perjalanan karir hingga sukses dan menjadi seorang artis besar seperti sekarang ini. Tapi ia tidak menjadi sombong dan tetap menjadi rendah hati. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jika kalian suka, boleh klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, annyeong!